Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Citra Karisma Salami di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelum masuk ke perkuliahan, mari kita membahas sejarah psikologi pendidikan. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui perjalanan panjang. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologi berakar pada filsafat ilmu, dimulai sejak zaman Aristoteles. Aristoteles melihat psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Psikologi baru dibuat sebagai ilmu sejak 1800-an, baik ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia pada tahun 1879, mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman di salah satu universitas. Ditandai dengan pembentukan laboratorium ini, metode ilmiah untuk lebih memahami orang telah ditemukan, meskipun tidak terlalu memadai. Dengan pembentukan laboratorium ini juga, kondisi psikologi menjadi ilmu, sehingga pendirian Wundt diakui laboratorium serta tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu. Teman-teman, barangkali di sini ada yang sudah memahami tentang psikologi yang bahasanya tidak asing sekali bagi kita. Psikologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu psike dan logos, yaitu ilmu tentang jiwa. Secara pengertiannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara dirinya maupun secara interaksinya dengan lingkungannya. Bagaimanapun kita sebagai individu perlu sekali mempelajari tentang interaksi dengan manusia. Teman-teman di sini sebagai seorang calon guru dimanapun nanti diposisikan, teman-teman pasti akan dihadapkan dengan anak-anak dimanapun, dengan kondisi yang tingkah lakunya berbeda, kondisi dengan prestasinya pun berbeda, potensinya berbeda, dan teman-teman mau gak mau harus menggali potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Bagaimana caranya? Tentunya salah satunya adalah teman-teman dengan mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini menjadi landasan ketika teman-teman nanti dihadapkan dengan siswa di sekolah, baik dari sisi latar belakang bagaimanapun, teman-teman harus mengetahui bagaimana treatment untuk memberikan pembelajaran di kelas yang nyaman, untuk mengetahui metode apa yang dilakukan di kelas ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Ketika semua itu sudah tersusun secara rapih, teman-teman nantinya akan tepat sasaran untuk proses pembelajaran. Ketika kita mengetahui tentang kondisi siswa di kelas, makanya kita akan tahu bagaimana proses pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Ketika kita mengerti tentang proses di kelas, maka seorang guru akan dengan mudahnya untuk mengajarkan atau mentransfer ilmunya kepada siswa. Berdasarkan pendapat para ahli, maka psikologi pendidikan ini perlu kita pelajari semua agar kita tahu bagaimana proses ini berjalan, kita tahu tentang bagaimana ruang lingkup peserta didik kita tahu bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan proses di kelas, dan kita tahu bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan, siswa dapat mengetahui dan mengerti akan hal itu. Namun, ketika kita belajar psikologi pendidikan secara cepat atau secara teori, bukan berarti kita akan menjadi seorang guru yang baik. Fungsi dari psikologi pendidikan itu adalah sebagai proses perkembangan peserta didik, selanjutnya penghubung dalam proses pembelajaran, mengarahkan cara belajar siswa itu sendiri, dan mengajar guru ke arah yang lebih baik. Tentu saja hal ini untuk mengelola proses pembelajaran di kelas, baik secara proses langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, guru harus memahami perbedaan siswa-siswa yang mulai dari setiap tahapan pembelajarannya atau dari setiap angkatannya. Kadang-kadang misalnya ketika kita di kelas, ada siswa yang ketika kelas 1, anak tersebut dengan sifat seperti A, ketika kelas 2, beda lagi sifatnya seperti yang lain. Itu kita harus memahami dan mengetahui. Selanjutnya, untuk menciptakan iklim yang kondusif di dalam kelas dengan mengetahui kondisi gaya belajar peserta didik kita. Beberapa pendekatan gaya belajar peserta didik kita adalah gaya belajar visual, auditorial, ataupun kinestetik. Gaya belajar visual membuat anak mampu menyerap informasi terkait dengan menggunakan visual atau gambar. Bisa juga warna, peta, diagram, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, informasi itu dilihat menggunakan mata. Gaya belajar ini menekankan bukti-bukti konkret harus diperlihatkan dahulu agar paham.
Biasanya, peserta didik dengan gaya belajar ini lebih senang ketika melihat guru menerangkan dengan menuliskan di papan tulis atau menampilkan materi di layar infocus. Gaya belajar ini sangat mengandalkan penglihatan karena memang si anak perlu melihat dulu buktinya kemudian mempercayai apa yang tengah dipelajari. Melihat informasi dengan visual memang lebih menarik. Selanjutnya, gaya belajar auditorial. Nah, teman-teman, auditorial merupakan tipe belajar dengan cara mendengar, memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata yang tercipta, diciptakan maupun diingat. Tipe auditorial ini adalah seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan, termasuk penjelasan tertulis akan lebih mudah diserap melalui pendengaran. Biasanya, peserta didik dengan gaya belajar ini lebih senang ketika mendengarkan guru menerangkan materi, atau peserta didik dengan gaya belajar auditorial biasanya lebih paham ketika mendengarkan teman kelasnya membacakan materi presentasi. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menuntut seseorang untuk melibatkan gerakan ketika sedang mempelajari sesuatu atau belajar sesuatu. Pada umumnya, tipe pembelajaran ini membuat seseorang merasa lebih mudah dalam belajar dari sekedar membaca buku. Biasanya, peserta didik dengan gaya belajar ini lebih paham dengan mata pelajaran praktik, misalnya seperti olahraga maupun kesenian. Nah, salah satu urgensi mempelajari psikologi pendidikan adalah guru mampu menciptakan iklim yang tiga tadi ya teman-teman, agar kondusif di dalam kelas dengan mengetahui gaya belajar peserta didiknya, agar kita lebih tepat sasaran dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.